Halo, selamat siang Bapak Ibu dan semua siswa Kumon Queen's Park dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menggali potensi anak-anak. Bapak Ibu, saya punya 2 orang anak, yang pertama sudah kuliah, yang kedua sudah kelas 12. Saya akan sedikit membagi pengalaman saya, anak saya masih kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Hasil penelitian membuktikan bahwasannya usia anak 4-14 tahun itu adalah merupakan masa keemasan bagi orang tua untuk bisa menggali potensi anak, kemudian mengarahkan. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Karena erat kaitannya dengan perkembangan kognitif ya Bapak Ibu ya. Golden age yang kita sering dengar itu usia 0 sampai dengan 5 tahun, itu masa-masa keemasan anak, di mana masa-masa itu kapasitas otaknya berkembang lebih dari 90%. Jadi anak usia seperti itu tuh gampang diajarin hal-hal yang baru Bapak Ibu. Cepat nangkep, cepat paham, dan kemudian terus dia menyimak seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang masih memperlakukan 0 sampai 5 tahun, anak-anak di rumah itu masih penuh dengan mainan-mainan yang tidak berguna, seperti contohnya udah diperkenalkan dengan gadget dan lain sebagainya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saja gadget-gadget yang sudah diberikan itu bukan stimulus yang tepat untuk menggali kemampuan motoriknya, kemampuan kognitifnya. Saya, Bapak Ibu juga tetap bisa memanfaatkan mainan tradisional itu untuk menggali potensi anak kita. Itu salah satunya. Jadi yang saya pelajari saat saya menggali potensi anak-anak saya sendiri, yang paling pertama, yang paling penting itu Bapak Ibu perhatikan minatnya. Minatnya apa? Itu udah kelihatan Bapak Ibu waktu dia masih kecil, saat dia bermain. Nah, kalau mainan yang sering kita lakukan itu mainan yang bersifat tradisional, misalnya merakit-rakit yang menggunakan tangan, prakarya, atau yang mencampur-campur berbagai macam minuman. Kalau dulu saya ingat tuh anak saya suka main kertas warna-warni Bapak Ibu. Saya kasih kertas warna-warni, kertas krep kalau kita bilang ya, kemudian dicelupkan ke air, terus kemudian menjadi berwarna dan berubah dan lain sebagainya. Dia belajar mencampur-campur di situ. Dia sering bertanya terus kepada saya, dan saya juga nggak mau ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita kalah gitu ya, kalah dalam artian kita tidak bisa menjawab pertanyaan anak kita. Jadi kalau nggak tahu, yang saya lakukan, yuk kita sama-sama lihat di Google. Seperti itu. Nah, dari situ saya mulai melihat ini kayaknya potensinya dia itu lebih ke sains ya Bapak Ibu ya. Tahu minatnya oke. Kedua, kita harus amati perkembangannya Bapak Ibu. Dengan cara yang kita dampingi, kita sambil bisa mengamati juga perkembangan anak kita. Ini saat dia belajar atau temani saat dia bermain, sambil Bapak Ibu juga bisa mulai mengarahkan. Dari situ saya juga bisa melihat apa sih yang kekurangan dari anak saya supaya bisa saya tambahkan. Yang kurang itu kita harus tambahkan. Kurangan dia saat itu berhitung tidak mampu di luar kepala Bapak Ibu. Dia mau hitung 17 kali 6 aja dia butuh kertas coret-coretan seperti itu. Nah, singkat cerita, saya boleh mendapatkan informasi semuanya itu tentang minat dan hal-hal apa yang perlu saya tingkatkan itu saat saya menemani dia belajar ataupun sedang bermain atau sedang bereksperimen Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, saya juga akan melakukan tes bakat. Saat ini banyak sekali tes bakat dan minat ya Bapak Ibu. Kalau bagi saya Bapak Ibu, tes minat bakat ini hanya bersifat masukan. Kita bisa lebih spesifik ya Bapak Ibu, dari sekian banyaknya potensi minat dan bakat itu hanya Bapak Ibu saja yang tahu apa minatnya yang lebih besar anak ini. Karena keseharian anak ini bersama dengan Bapak Ibu. Tentu saja orang tua yang lebih tahu minat dan bakat anak kita itu seperti apa dan di mana. Ya, Bapak Ibu ya. Next. Kemudian akhirnya saya juga akan memberikan stimulasi. Ketika saya melihat di situ, oke, potensinya memang sains, cara ngapalnya dia cepat, tambah matematika saya harus tambah, yaitu dengan Kumon. Syukurnya saya ada Kumon. Terus kemudian saya juga akan berikan stimulasi yang lainnya. Apa saja itu? Ya udah, ngapalnya cepat, matematikanya dikasih les, dikasih Kumon. Berarti stimulasi apa lagi yang perlu saya tingkatkan supaya cita-citanya menjadi dokter tercapai? Nah, kita searching ya Bapak Ibu, kita belajar profesi menjadi seorang dokter tuh butuh kemampuan apa saja. Bahasa Inggris tentu saja, karena textbooknya semuanya in English Bapak Ibu.
Untungnya lagi Kumon Eiffel ada dan membantu anak untuk bisa memahami bacaan. Jadi blessing in disguise ya Bapak Ibu ya, maksudnya beruntung banget bagi saya dan anak-anak saya. Mereka tuh mendapatkan pendidikan yang tepat gitu ya. Untuk matematikanya diurusin Kumon, bahasa Inggrisnya juga diurusin Kumon. Nah, kembali Bapak Ibu ya, yang terakhir Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan ambisi kita kepada anak. Ini penting Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu berambisi, kamu harus jadi dokter, ayah nggak mau tahu apapun yang terjadi kamu harus jadi dokter. Padahal si anak ini tidak berminat Bapak Ibu di bidang itu. Dia minatnya bukan yang dokter seperti itu. Nah ini yang terjadi sama anak saya yang kedua, selisih usianya 5 tahun. Itu saat dia masuk SMA ya Bapak Ibu ya, SMA kelas 1 kan udah langsung harus memilih jurusan IPA IPS ya Bapak Ibu. Nah itu saya tanya sama dia, apa sih kamu kepengen kuliah apa yang ingin kamu lakukan, profesi apa yang ingin kamu tekuni, pikiran bayangan kamu terhadap masa depan kamu tuh bagaimana. Nah ini anak-anak itu tidak bisa berpikir panjang ya Bapak Ibu, dan dia juga tidak bisa mengatakan bahwa saya ingin berprofesi sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini. Itu belum bisa Bapak Ibu. Saya sudah mengerti anak ini kekuatannya apa, kekurangannya apa. Nah, jadi saya pancing untuk dia untuk diskusi ya Bapak Ibu, mengenali dan mengerti kemampuan dirinya. Teknik nggak mau, kedokteran nggak mau, berarti bisnis ya. Nah, di bisnis cabang 2. Bisnis itu ada ekonomi dan finance atau akuntansi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi akhirnya dia lebih fokus kepada bisnis. Bisnis berarti akuntansi dan ekonomi. Kita putuskan, oke, kalau itu sedari kelas 10 kita harus pilih jurusan IPS. Don't waste your time, jangan buang waktu untuk yang kita tidak mau fokus ya Bapak Ibu ya. Karena dia ingin fokus di ekonomi, ya udah, berarti masuk jurusan IPS. Nah dari IPS fokus lagi, kan sudah tahu sasarannya mau masuk ke bisnis, berarti sudah harus mulai memupuk kemampuan untuk di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen bisnis dan lain sebagainya, berjuang ya Bapak Ibu istilahnya ya. Nah seperti itu. Nah dari situ Bapak Ibu, sampai detik itu saya semoga, harapan saya juga, saya tidak mau memaksakan kehendak saya kepada anak-anak, tapi kita sama-sama membahas ya dengan anak-anak, keinginannya apa, minatnya apa, dan sanggup enggak gitu ya. Kalau nggak sanggup berarti harus dibekali dulu sekarang, supaya tidak ketinggalan atau tidak kesulitan nantinya. Misalnya keinginannya atau cita-citanya mau jadi yang bikin pesawat terbang gitu ya, bikin pesawat terbang, tapi belajar matematikanya males, ngerjain kumonnya males itu ya Bapak Ibu ya. Ngerjain matematika tuh nggak semangat, terus kemudian fisikanya juga nggak semangat. Bagaimana bisa menjadi insinyur pembuat pesawat terbang Bapak Ibu kalau kemampuannya aja belum bisa mumpuni ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kita harus jelaskan juga ke anak-anak kita. Boleh punya cita-cita, tapi jangan cita-cita itu menjadi mimpi di siang bolong ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi ingat, saya ingatkan kembali, perhatikan minatnya. Kedua, amati perkembangannya. Ketiga, melakukan tes minat bakat. Yang keempat, memberikan stimulasi yang diperlukan. Yang kelima, tidak memaksakan ambisi orang tua. Baik, Bapak Ibu, sampai sini saya rasa cukup apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata. Terima kasih, selamat siang.